Selamat datang di Bincala, Bincang-Bincang Kampus 5. Yeay! Selamat datang Kak Dinda, silahkan duduk. Iya, terima kasih Kak Grace. Silahkan. Terima kasih. Baik, selamat datang untuk Kak Dinda Gumilar di episode pertama dari Bincang. Ini apa kabarnya nih Kak Dinda? Baik, alhamdulillah baik Kak Grace. Bagaimana dengan Kak Grace sendiri? Alhamdulillah baik juga. Jadi teman-teman, siapa sih yang duduk di depan saya? Ini adalah Kak Dinda Gumilar selaku Gubernur Hima Prodi D3 Kebidanan Magelang. Halo semuanya, salam kenal. Halo Kak Dinda. Nah, akhir-akhir ini sibuk apa nih Kak Dinda? Untuk kesibukan biasa ya Kak Grace ya, kuliah dengan mengurus organisasi di Prodi Kak. Capek gak sih Kak Dinda? Kalau dibilang capek Kak, tapi itu udah tanggung jawab ya Kak ya. Gimana lagi? Sangat bertanggung jawab ya Kak. Amanah ya Kak Dinda ya? Insya Allah. Amin. Nah, saja. jadi teman-teman, di video ini, di episode yang pertama ini kita mau tanya-tanya nih ke Kak Dinda tentang apa itu PHBS. Jadi langsung saja Kak Dinda mungkin ada jawabannya. Mengenai PHBS ya Kak ya, baik untuk PHBS sendiri itu perilaku hidup bersih dan sehat ya Kak ya, yang kaitannya erat dengan perilaku kita sehari-hari untuk selalu memelihara kesehatan dan untuk mencegah penyakit ya Kak ya. Nah untuk contohnya sendiri itu ada mencuci tangan menggunakan sabun, lalu menjaga kebersihan lingkungan, lalu kita bisa menghindari kontak dengan orang sakit. Terlihat sepele ya Kak ya, tapi itu harus selalu kita terapkan Kak, karena sebagai mahasiswa kesehatan ya Kak, yang tentunya nanti kita akan bekerja di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan, kita akan berjumpa dengan banyak orang sakit Kak. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan diri. Kalau menjaga kebersihan diri itu sendiri tuh ada cuci tangannya kan tadi ya Kak Dinda. Itu mungkin kita bisa contohin nih, kita Ayo, contohin. boleh. Jadi ayo teman-teman di belakang layar juga yuk. Boleh ya, Itu ya. ini 6 langkah ya? Iya, 6 6 langkah cuci tangan yang benar. Yang pertama mungkin dilanjutkan Dinda. Ya untuk yang pertama kita bisa mengusap kedua telapak tangan ya, seperti ini menggunakan air mengalir ya Kak. Oh iya, Jangan lupa. Lalu untuk yang kedua kita bisa mengusap-usap sela-sela jari keluar begini Dari punggung ya. kanan. Lalu yang ketiga, Gini ya Kak ya. lalu untuk yang Lalu keempat, yang keempat ini Kak, kita membersihkan kuku-kuku Kak. jadi di sela-sela punggung Iya, ini ya Kak Dinda. iya benar. Lalu selanjutnya Yang selanjutnya ini Kak, punggung ibu jari. seperti ini ya teman-teman. Ya benar itu. Ya benar sekali Kak Grace. Lalu selanjutnya Untuk yang terakhir, kuku lagi tapi untuk di bagian telapak. tengah-tengah tangan. Iya. Ya berarti ya Kak Dinda. Iya benar, itu untuk 6 langkah cuci tangan yang baik dan benar sesuai standar operasi. Baik, mungkin nanti bisa diterapin di rumah bagi teman-teman yang nonton. Lalu nih Kak, mengenai PHBS sendiri itu sebenarnya dari pemerintah itu ada program-program khusus nggak sih Kak Dinda? Kalau dari pemerintah ada Kak Grace. Untuk yang pertama itu ada kampanye mencuci tangan yang tadi kita contohkan ya Kak ya. Yang kedua itu ada program jambanisasi. Apa sih itu program jambanisasi? Yaitu pembangunan sanitasi yang dikhususkan di pedesaan untuk dengan tujuan adanya sanitasi yang layak agar masyarakat tidak banyak kontak dengan orang yang sakit gitu ya Kak ya. Nah di dalam program jambanisasi ini ada program yang namanya sanitasi total berbasis masyarakat yang bisa disebut dengan STDM. Nah untuk yang ketiga itu ada program sekolah sehat. Ini tujuannya untuk sekolah-sekolah agar siswa-siswanya untuk bisa tetap menegakkan PHBS di perilaku setiap hari. Dan untuk yang program terakhir ada program desa siaga. Ini untuk kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi suatu bencana dan penyakit yang datang tiba-tiba. Banyak sekali ya sebenarnya Kak Dinda dari pemerintah ini Iya, untuk program-programnya. Nah, tapi berbicara mengenai program-program itu kan kita sebagai mahasiswa nih, kita bicara sebagai mahasiswa itu apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mendukung program kerja itu dan mendukung ditegakkannya PHBS itu? Untuk yang pertama, jadi yang paling utama karena kita mahasiswa kesehatan ya Kak ya, untuk dari segi nakes itu kita bisa mengadakan yang namanya posyandu. Bisa kayak seperti tadi, kita bisa melakukan pendidikan kesehatan mengenai bagaimana cara mencuci tangan yang benar, lalu bagaimana cara membersihkan kuku setelah menyusui, dan yang terakhir kita bisa selalu mengingat
pengujian diri gitu Kak. Nah untuk dari segi kaum milenial ya Kak ya, nah kita bisa mempromosikan tindakan yang mengacu pada BHBS melalui sosial media. Kita bisa membuat video-video kreatif mengenai perilaku BHBS lalu kita share di sosial media sendiri. Nah untuk yang ketiga itu kita bisa menyelenggarakan kegiatan BHBS sebagai mahasiswa kesehatan, yaitu kita bisa melakukan pendidikan kesehatan dengan melakukan penyuluhan PHBS sendiri. Nah untuk yang terakhir itu kita bisa mengikuti program-program PHBS yang sudah dibuat oleh pemerintah yang saya contohkan gitu Kak Grace. Sebenarnya banyak banget ya kita bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan gitu ya Kak ya. Nah kalau bicara tentang mahasiswa itu tidak lepas dari alma mater kita sendiri nih di kampus 5 di Prodi D3 Kebidanan itu untuk penerapan PHBS-nya itu udah sejauh mana ya Kak Dinda? Kalau untuk dari kampus kita ya kayak lingkungan kita itu udah hijau Kak, udah hijau, udah bersih. Nah untuk di pembelajaran sehari-hari kita selalu menegakkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun 6 langkah sesuai standar operasional ya Kak. Dan kita juga dituntut untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan terutama pada kelasnya masing-masing gitu Kak. Nah untuk di pembelajaran terutama pembelajaran praktek kita diwajibkan untuk menggunakan APD lengkap Kak, mengingat kita baru saja mengawali masa COVID ya Kak ya, jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan Kak. Baik, jadi teman-teman juga bisa berpartisipasi juga ya Kak Dinda ya sebagai mahasiswa untuk menegakkan program-program kerja pemerintah yang sudah dijabarkan tadi. Iya. Baik, sebenarnya terima kasih banyak ya Kak Dinda ya sudah mau dan berkenan nih untuk membagi informasi di bincang kita pada episode yang pertama. Terima kasih banyak Kak Dinda. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Kak Dinda di episode bincang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bicara episode selanjutnya.